karena ibu rekam. Nanti kalau ibu doang yang pakai kamera, hanya ibu nanti isi rekamannya, kamunya nggak tampil. Ya, tapi 1 menit lagi di menit ke-45. Nah, itu nanti videonya ibu share buat yang tidak bisa ikut, apa tuh namanya, kan ada yang misalnya sakit gitu anak-anak ya. Tapi kalau bisa ikut di jamnya harus ikut. Ya, sudah jam 7:45 ya, Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatih biasanya kameranya on. Fatih, ayo. Biar layarnya tidak isi ibu doang. Yuk. Nah, sekarang anak ibu mau menerangkan subbab terakhir dari bab hutang piutang atau qard ya. Qard itu artinya hutang piutang. Jadi kita sudah belajar hutang piutangnya, sudah belajar piutang yang menggunakan jaminan atau gadai dan bor, dan kita sekarang mau belajar tentang hiwalah. Ini walaupun hanya 4 orang yang bergabung, tetap ibu mulai karena waktunya terbatas ya. Nah, anak-anak, orang ketika berhutang, seperti sebagaimana ibu sudah pernah terangkan dulu, itu dalam hatinya harus ada keinginan untuk bayar. Ya, supaya apa? Supaya sama Allah digampangkan untuk membayar hutang. Jadi, sudah menjadi rumus kalau seseorang itu berhutang, kemudian dia ada keinginan untuk bayar, artinya punya niat baik untuk membayar, sama Allah akan dimudahkan rezekinya. Ya. Nah, cuman ketika benar-benar sudah dimudahkan rezekinya, sudah ada duit untuk membayar, maka harus dibayarkan. Nah, sekarang supaya tahu kenapa harus dibayarkan, silakan dibuka LKS-nya halaman 11. Ya, coba Ibu minta Farel. Farel, sudah dibuka halaman 11 Farel? Nah, Ibu sudah bilang, suruh siapkan LKS-nya. Siapa yang sudah siap LKS-nya? Hilmi sudah siap? Udah, Bu. Udah, ayo coba Hilmi dibaca dalilnya. Yang mana, Bu? Yang halaman 11. Hilmi, mana wajahnya? Dibaca inian. Taruh, Bu. Baca dulu. Yuk, baca dulu. Yuk, halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Matlul ghaniyyi zulmun fa idza uhila ahadukum ala mali'in falyahtab. Rawahul Ahmad. Artinya melalaikan pembayaran utangnya bagi orang yang mampu membayar utang adalah perbuatan aniaya. Maka apabila salah seorang dari kamu mengalihkan utangnya, maka orang lain hendaknya diterima pengalihan itu asalkan yang menerima pemindahan itu sanggup membayarnya. Oke. Itu adalah hadis tentang hiwalah anak-anak ya. Jadi hiwalah itu artinya pindah. Jadi asal kata hiwalah itu artinya pindah. Nah, berarti hutangnya dipindahin. Bahasa kerennya dialihkan. Nah, dan itu hukumnya boleh atau mubah. Nah, kenapa Ibu tadi bilang kalau sudah punya duit segera dibayarkan? Karena seperti tadi, dalil yang sudah dibaca oleh Hilmi, barang siapa yang sudah berkemampuan untuk bayar hutang, terus dia tidak bayar, itu termasuk orang yang dolim. Dolim itu artinya anak-anak aniaya. Aniaya pada siapa? Ya pada dirinya sendiri dan kepada orang yang dihutangin. Nah, makanya nanti berat tanggungannya di akhirat orang yang memiliki hutang dan belum dibayarkan. Ya. Ketika ada hutang yang tidak terbayar anak-anak dan sudah ditagih, ini dibuka kesempatan untuk hiwalah. Ya. Jadi hiwalah itu adalah pengalihan hutang. Nah, supaya kamu mengerti, Ibu kasih contoh saja ya. Hiwalah dari sisi akadnya itu ada yang muqayyad. Muqayyad itu artinya bersyarat. Ada yang mutlakoh. Mutlakoh itu tidak ada syaratnya.
Nah, sekarang Ibu kasih contoh yang muqayyad ya. Ya, pengalihan hutang yang bersyarat. Ibu kasih contoh. Misalnya, oh, Ibu suaranya kecil. Halo, tes. Sudah kedengeran belum? Sudah, Bu. Aman, Bu. Dari tadi kecil ya, Nanda ya? Sudah, Bu. Aduh, Sudah, Bu. Ibu ulang apa bagaimana nih? Jangan. Yang tadi kedengeran kan? Aman, Bu, aman. Kedengeran, Bu. Aman, Bu. Masya Allah. Ibu sekalian deh yang baru bergabung biar ngeh. Nih, Ibu ulangin. Jadi, hiwalah itu adalah pengalihan hutang, ya. Pengalihan hutang. Ibu kasih contoh yang bersyarat. Contoh misalnya, Fatih. Fatih punya hutang ke Burumzil. Hutangnya 5 juta. Fatih bilang, Burumzil mau ngutang duit dong, berapa? 5 juta. Buat apa Fatih? Udah disebutin ternyata untuk kebaikan ya, artinya tidak maksiat. Oke Fatih, mau bayar kapan? Insya Allah 2 bulan lagi, Bu. Bulan Maret saya bayar. Oke, berarti Burumzil bikin surat perjanjian hutang dengan Fatih. Disebutkan, Fatih sebagai pihak pertama, nama siapa ini, alamat. Berhutang kepada pihak kedua, nama Burumzil, alamat ini. Akan dibayar insya Allah bulan Maret. Kalau perlu disebutin tanggalnya tanggal berapa. Oke, nah ternyata pas bulan Maret harus bayar hutang, Fatih gak ada duit. Ya, Fatih telepon Burumzil, besok saya kan jatuh tempo tuh bayar hutang ke Burumzil. Ini tata cara yang benar ya. Jadi Fatih jangan keduluan ditagih sama Burumzil. Segera hubungi Burumzil kalau misalnya nggak bisa bayar. Ini saya nggak bisa Burumzil gitu, gimana ya gitu. Kebetulan ya ibu butuh duitnya. Ibu jawab, aduh Fatih, bagaimana ya? Ibu lagi butuh juga nih. Ibu sebenarnya dari kemarin itu harus bayar ini, tapi karena kamu karena kamu masih harus besok bayarnya, ibu tunda. Ibu pikir kamu mau bayar besok gitu kan ya. Gimana Burumzil nggak ada gitu kan ya. Oh gimana kalau kita telepon Damar misalnya. Damar banyak duitnya nih. Nah, oke Burumzil nih, telepon Damar. Damar, ini begini, Fatih punya hutang ke Burumzil ya, 5 juta. Tadi 5 juta kan ya hutangnya ya. Terus Fatih itu aturannya bayar besok, tapi dia belum ada duit. Ya. Gimana kalau dibayarin kamu dulu Damar? Ya, jadi ibu ngutang ke kamu 5 juta, nanti yang mau bayar Fatih gitu kan ya. Itu kan ya. Jadi kamu bayarin hutangnya Fatih dulu gitu kan ya. Nanti kamu nagih ke Fatih gitu. Nah, itu namanya pengalihan hutang. Kalau Damar oke Burumzil gitu kan ya, maka dibuatlah perjanjian pengalihan hutang. Berarti boleh kayak gitu, Bu? Ya boleh kalau Damarnya mau. Oh. Kalau Damarnya oke, dibikin. Berarti sekarang yang punya hutang Fatih ke Damar. Ibu sudah selesai urusan karena sudah dibayar, sudah dapat ganti 5 juta. Ya, berarti nanti Damar tidak nagih ke Burumzil. Karena Damar tahu bahwa nanti yang akan bayar adalah Fatih. Fatih tidak harus bayar ke Burumzil. Sudah tidak lewat Burumzil lagi, misalnya Burumzil saya nanti bayar ke ibu, nanti ibu bayar ke Damar. Enggak, langsung berarti Fatih ke Damar. Oke Burumzil gitu. Bikin surat Bu, surat lagi bahwa pada tanggal sekian Burumzil ngutang duit ke Damar. Ngutangnya berapa? 5 juta. Nanti yang akan membayar adalah Fatih karena Fatih punya hutang ke Burumzil. Ini namanya pengalihan hutang. Sekarang hutangnya jadinya Fatih ke Damar, bukan ke Burumzil. Damar tidak bisa nagih ke Burumzil. Burumzil tidak bisa nagih lagi ke Fatih. Karena urusannya sekarang tinggal Fatih dan Damar. Oke, sampai di sini mengerti tentang hiwalah? Burumzil? Lumayan lah, Bu. Misalnya Damar tidak mau Burumzil, ya tidak terjadi hiwalah berarti ibu tetap nagih ke Fatih. Cari orang lain lagi. Misalnya pergi ke
Hilmi. Ya. Hilmi, ibu mau ngutang dong Hilmi. Utang berapa, Bu? Ibu tuh sebenarnya punya duit, tapi lagi dihutang sama Fatih 5 juta. Sekarang ibu itu perlu duit hanya 2 juta Hilmi. Nah, nanti apa namanya? Kamu tagih aja 2 juta itu ke Fatih. Ini contoh-contoh lain ya. Nah, ibu butuh 2 juta gitu kan ya. Oh gitu Bu Rumzil. Ya deh gitu kan ya. Nah, kan ibu bikin surat perjanjian sama Hilmi kan ya. Ibu berhutang 2 juta ke Hilmi. Pembayarannya nanti Hilmi nagih ke Fatih. Oke, berarti Fatih bayar ke Bu Rumzil 3 juta, bayar ke Hilmi 2 juta. Itu kalau Hilmi mau. Ya. Berarti yang tanda tangan nanti siapa, Bu? Yang tanda tangan Bu Rumzil, Hilmi, Fatih. Harus ketemuan, Bu, harus ketemuan. Fatih, ayo kumpul dulu. Ini Hilmi mau ngasih hutangan 2 juta ke Bu Rumzil. Nah, supaya ini bikin surat perjanjian, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan main, gampang Bu, nggak usah Bu, Hilmi mas CS saya, nggak bakalan lah, nanti gampang. Jangan, tetap harus, itu perintah agama. Jika kita itu bertransaksi non tunai, yang ada tangguh untuk membayar, harus ditulis katanya Allah. Berarti bagaimana Bu nulisnya? Jadi pakai bahasa yang bagus lah. Misalnya, pihak pertama Bu Rumzil, nama ini berhutang 2 juta kepada Hilmi, ya akan dibayar ketika Fatih bayar ke Bu Rumzil. Ketika Fatih sudah bisa bayar, kapan tuh? Fatih tanya, kapan kamu Fatih bisa bayarnya nih? Gitu. Oh, tanggal segini Bu, tulis tanggal segini insya Allah. Tanda tangan, Bu Rumzil tanda tangan, Hilmi tanda tangan, Fatih tanda tangan. Supaya apa? Supaya nanti kalau Fatih bayar ke Bu Rumzil, ibu tidak pura-pura lupa. Lah, Fatih kan hutangnya 5 juta. Kok bayar 3 juta? Ini untuk mengantisipasi. Bisa atau misalnya Hilmi bukan pura-pura lupa beneran nagih Bu Rumzil bayar hutangnya gitu kan ya. Ya elah Hilmi, kan sudah ada suratnya yang mau bayar Fatih. Karena ibu dihutangin duit sama Fatih 5 juta. Kamu nanti nagihnya ke Fatih. Ada suratnya. Jadi ibu pegang, Hilmi pegang, Fatih pegang. Itu. Sampai di sini mengerti? Paham. Itu namanya hiwalah muqayyad yang ada syaratnya. Jadi Hilmi menagih ke Fatih karena Bu Rumzil itu ngutangin Fatih dan Fatih belum bayar. Itu muqayyad. Sekarang ada versi yang kedua yaitu namanya hiwala mutlaqoh. Ini banyak terjadi di dunia persaudaraan, keluarga atau teman-teman yang dekat banget. Contoh misalnya, ya, ibu cari lagi yang lainnya. Dwi Mulyadi, Dwi Mulyadi ngutang ke Bu Rumzil. Bu Rumzil, aku mau ngutang dong, berapa Dwi gitu kan ya? 10 juta. Mau bayar kapan? Mau bayar bulan Juni misalnya. Buat apa? Udah disebutin buat kebaikan kan ya. Oke gitu kan ya. Bikin surat bahwa Dwi Mulyadi alamatnya di mana, ngutang ke Bu Rumzil, alamatnya Bu Rumzil di mana, mau bayar insya Allah bulan Juni. Tanda tangan, kalau perlu pakai saksi ya biar kuat. Ibu pegang, Dwi Mulyadi pegang. Nah, ternyata bulan Juni Dwi Mulyadi tidak punya duit. Aduh, bagaimana nih? Besok sudah harus bayar nih ke Bu Rumzil. Kalau tidak bayar saya takut nih sama Bu Rumzil. Akhirnya Dwi Mulyadi ada ide. Ini kayaknya yang banyak duitnya ini Bima nih gitu. Ya, nih kebetulan Dwi Mulyadi CS sama Bima atau saudara sama Bima ya. Datang, Bima. Aku tuh besok harus bayar hutang ke Bu Rumzil. Berapa? 10 juta. Tadi 10 juta kan ya hutangnya ya. 10 juta Bima gitu kan ya. Besok jatuh tempo. Oh gitu. Ya udah, aku yang tanggung. Kamu udah usah bayar, aku yang bayar. Nah, ini namanya mutlak, semuanya dibayarin sama Bima. Bima Dwi Mulyadi tidak perlu bayar ke Bima. Bima yang nanggung. Oke, telepon.
Telepon, Dwi Mulyadi telepon ke Bu Rumzil. Bu Rumzil, besok saya kan harus bayar hutang tuh ke Bu Rumzil, sudah jatuh tempo. Ya, saya kan kebetulan belum ada uang, tetapi hutang saya mau ditanggung sama Bima. Nah, ini termasuk hiwalah yang mutlak, yang mutlakoh. Jadi pengalihannya langsung diambil alih oleh Bima. Mau dibayarin Bima. Bikin surat, Bu, bikin surat. Tapi kalau besoknya langsung ada duitnya, Bima mau bayar langsung, tinggal datang berdua. Bu Rumzil nih, saya mau bayarin hutangnya Mulyadi. Jangan dikasih duitnya ke Dwi Mulyadi, jangan. Ya, kalau seperti Bima, pihak seperti Bima mau bayar hutang, mau bayarin hutang, jangan dikasih duitnya ke Dwi Mulyadi. Datang ke Bu Rumzil, bayarin ke Bu Rumzil. Mulyadi duitnya ikut. Kenapa? Kalau dikasihkan ke Dwi, takutnya ada setan menggoda. Sama Dwi, aduh, udah bayarin aja 4 juta dulu lah. Nanti ke Bu Rumzil bilang 1 jutanya masih belum ada gitu kan. Jangan. Ya, kamu yang jadi Bima harus datang ke ibu yang dihutangin. Supaya apa? Supaya benar-benar dibayarkan. Supaya benar-benar dibayarkan seutuhnya 5 juta itu. Kalau langsung ada duitnya, besoknya datang ke Bu Rumzil, datang berdua. Bu Rumzil, alhamdulillah saya sudah bisa bayar hutang. Oh iya, gitu kan ya. Iya, ini yang mau bayar hutang saya adalah Bima. Bima kasih duit ke Bu Rumzil. Oke, selesai urusan. Atau kalau misalnya belum ada duitnya, mau ditanggung sama Bima, tapi belum ada duitnya, maka datang tuh berdua ketemu sama Bu Rumzil. Ya, Bu Rumzil, saya kan besok belum ada duit, itu kan ya. Tapi alhamdulillah sudah mau ditanggung sama Bima. Saya mau ke Bu Rumzil ya, mau bikin surat hiwalah pengalihan hutang. Nanti Bu Rumzil naginya bukan sama saya, tetapi naginya sama Bima karena Bima yang mau nanggung. Oke, gitu, bikin surat bahwa hutangnya Dwi akan ditanggung oleh Bima. Dan Bima ternyata tidak minta bayaran ke Dwi. Memang aslinya mau dibayarin 100%. Oke? Nah, itu namanya hiwalah mutlakoh. Nah, itu dari sisi akad ya. Nah, sekarang anak-anak dari sisi jenisnya ada 2 juga. Nah, boleh jadi nanti hiwalah mutlakoh termasuk hiwalah yang ini juga ya. Dari sisi jenisnya nih, contoh misalnya. Yang pertama, hiwalah hak. Ya, hiwalah hak itu apa? Pengalihan hak untuk menagih. Kan kalau hutang piutang itu anak-anak ada yang menagih, ada yang ditagih kan? Ada yang ngutangin, ada yang ngutang kan? Nah, hiwalah hak ini adalah pengalihan hak untuk menagih. Ya, Ibu kasih contoh lagi. Misalnya Rozana ya. Rozana ngutang ke Bu Rumzil. Rozana ngutang ke Bu Rumzil misalnya berapa ya? 100 juta. Rozana mau ngutang ke Bu Rumzil 100 juta. Ditanyain, buat apa Rozana? Buat ini Bu Rumzil. Oke, bikin surat kan ya. Mau bayar kapan? Mau bayar bulan April. Tulis bikin. Ibu punya suratnya, Rozana juga punya suratnya. Ya. Ketika di tengah jalan itu anak-anak ya, ketika di tengah jalan ternyata ibu punya ponakan yang butuh duit, misalnya. Apa Fatih? Tadi angkat tangan apa nak? Enggak. Ya. Jadi ponakannya Bu Rumzil misalnya ini dia butuh duit berapa ya? 5 juta. Datang ke rumahnya Bu Rumzil, ponakannya Bu Rumzil. Tante aku butuh duit dong, berapa? 5 juta. Aduh. Duitnya tante itu lagi diutang sama Rozana 100 juta belum bayar gitu kan ya. Coba deh kamu tagih. Boleh ada nggak kalau 5 juta dulu? Oke. Berarti ibu sudah ngasih hak untuk menagih keponakannya Bu Rumzil. Nah, ibu bekali surat nih. Kasih surat. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Rumzil Laili ini memberikan hak untuk menagih kepada ponakannya Bu Rumzil namanya siapa ya untuk menagih hutang sebesar 5 juta saja. Ke siapa? Ke Rozana, alamatnya di mana? Nah, sebutin. Ibu nelpon. Rozana,
Ini kebetulan ponakannya ibu butuh duit 5 juta. Ibu kan nggak ada duit. Nah, kalau ada, ini ponakannya Bu Rumzil mau ke rumah kamu ya, bayar dulu 5 juta. Ini ponakannya ibu sudah ada, ibu bawain surat supaya kamu tahu bahwa itu benar-benar ponakannya Bu Rumzil. Misalnya. Nah, oke Bu, ada Bu 5 juta. Datanglah ponakannya Bu Rumzil ke rumahnya Rozana. Ya, bawa surat. Oh ya benar nih, berarti ini ponakannya Bu Rumzil beneran nih. Suruh minta 5 juta saja. Nah, ini namanya pengalihan hak. Hak untuk menagih. Ibu kasih hak kepada ponakannya ibu untuk menagih hutang, tapi hanya 5 juta. Ya. Bu, boleh nggak dialihkan seluruhnya? Boleh aja. Ini hanya contoh aja, ibu bilang 5 juta ya. Disuruh tagih semuanya juga boleh. Ini ceritanya aja. Nah, bagaimana Bu sebagai Rozana dan ponakannya Bu Rumzil ketika bayar 5 juta, bikin surat lagi. Surat lagi bagaimana? Bahwa nama Rozana alamat ini pada jam segini, tanggal segini, sudah membayar hutang kepada ponakannya Bu Rumzil namanya siapa? Sebesar 5 juta. Berarti hutangnya Rozana ke Bu Rumzil sudah tinggal 95 juta. Ini namanya pengalihan hak untuk menagih. Namanya hiwalah hak. Hak untuk menagih. Ada yang mau bertanya dulu sampai di sini? Boleh Bu, boleh aja. Nah, yang kedua, jenis kedua namanya hiwalah ad-dain. Hiwalah ad-dain apa? Seperti yang tadi anak pengalihan hutang. Yang dialihkan adalah hutangnya yang dialihkan. Ya, kalau yang tadi kan yang dialihkan hak untuk menagih. Yang ini adalah yang dialihkan adalah kewajiban untuk membayar hutang. Kewajiban untuk membayar hutang yang dialihkan namanya hiwalah ad-dain. Ibu kasih contoh biar mengerti. Misalnya Nararya punya hutang ke Bu Rumzil. Ya, Nararya punya hutang ke Bu Rumzil. Belum punya hutang. Ya, Nararya butuh duit. Bu Rumzil, saya mau ngutang dong. Berapa Nararya? 20 juta. Buat apa? Untuk kebaikan udah disebutin. Oke, bikin surat. Mau bayar kapan? Disebutkan. Nararya alamatnya di mana? Berhutang 20 juta ke Bu Rumzil, alamatnya di mana? Insya Allah mau bayar tanggal berapa? Tanda tangan. Dua-dua pegang. Ibu pegang, Nararya pegang. Kalau perlu pakai saksi. Ya, siapa yang hadir di situ suruh tanda tangan aja. Biar tambah kuat. Suratnya biar tambah kuat bahwa ada saksi. Ya. Nah, kata Nararya, kalau saya tidak bisa bayar Bu Rumzil, kalau saya tidak bisa bayar, ini hutang saya akan ditanggung oleh misalnya siapa yang hadir pada saat itu ya. Misalnya Nararya datang ke rumahnya Bu Rumzil bersama Azmi. Nararya pergi ke rumah Bu Rumzil bersama Azmi. Azmi memang dari awal memang siap menanggung seandainya terjadi apa-apa. Ini contoh ya. Jadi sebelum hutang ke Bu Rumzil, Nararya udah bilang, Azmi, aku kan butuh duit. Kata Azmi, aku nggak punya kalau sekarang. Kamu ngutang aja dulu ke Bu Rumzil. Nanti kalau misalnya kamu nggak bisa bayar, baru aku yang bayarin. Ya. Jadi Azmi dari rumahnya ketika bersama Nararya pergi ke rumahnya Bu Rumzil, itu memang siap seandainya terjadi apa-apa, Azmi yang mau bayarin. Maka Nararya bilang ke Bu Rumzil, seandainya saya tidak bisa bayar, ini yang akan menanggung hutang saya adalah Azmi. Beneran Azmi? Iya Bu. Gitu kan ya. Oh kalau begitu ayo kita bikin surat. Surat apa? Surat pengalihan hutang. Seandainya nih, tapi dikasih seandainya. Seandainya Nararya tidak bisa bayar di waktu yang dijanjikan tadi, ya, misalnya Nararya janjinya bulan kapan, tidak bisa bayar, maka yang akan menanggung hutang adalah Azmi. Ya, berarti kalau Nararya tidak bayar, ibu naginya ke Azmi.
Azmi tanda tangan, Bu. Tanda tangan. Nararia tanda tangan, Ibu tanda tangan. Jadi kalau terjadi apa-apa, misalnya Nararia benar-benar gagal bayar, Ibu tinggal nagih ke Azmi. Ini namanya pengalihan kewajiban bayar hutang. Namanya hiwalah ad-dain. Supaya kamu cepat hafal anak-anak, hiwalah hak itu adalah pengalihan hak untuk menagih. Dainun itu artinya hutang. Berarti pengalihan kewajiban bayar hutang. Itu hiwala ad-dain. Ya. Atau terjadinya di terakhir anak-anak. Jadi dari awal misalnya Nararia optimis bisa bayar. Brumsil saya ngutang 20 juta mau bayar akhir bulan. Nararia ada bayangan mau punya duit nih di akhir bulan. Optimis bisa bayar. Nah, ternyata Nararia nggak bisa bayar. Atau bisa bayar hanya sebagian. Maka ketika bayar Burumzil, saya ini bisa bayar sekian atau tidak bisa bayar sama sekali, tetapi ada kakak saya yang mau bayarin ke Burumzil. Mana gitu ya, ini kakak saya. Oke, ke rumahnya ibu, datang ke rumah ibu Nararia bersama kakaknya. Berarti bikin surat Bu, bikin surat lagi baru. Surat apa? Surat pengalihan hutang. Bahwa nanti ibu nggak nagihnya ke Nararia, nagihnya ke kakaknya Nararia. Contoh misalnya Nararia hanya bisa kuat bayar 2 juta. Berarti 18 jutanya ibu nagih ke kakaknya Nararia. Ya, berarti yang berkewajiban bayar hutang 18 juta itu adalah sekarang kakaknya Nararia. Itu namanya hiwalah dain. Boleh Bu, boleh, yang penting ada kesepakatan. Ya, dan setiap terjadi transaksi utang piutang harus ada suratnya. Kalau tidak jangan anak. Kenapa? Karena kalau uang itu setannya gede, yang menggoda gede. Takutnya Nararia sudah bayar 2 juta, ibu nagih ke kakaknya tetap 20 juta. Takutnya begitu-begitu. Jadi harus ini, kan godaan itu ini. Kadang-kadang orang pertama di detik pertama baik, besoknya habis digoda sama setan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ibu, kalau misalnya yang hiwala adain itu berarti yang nanggung itu nanggung 100% kan Bu? Yang ngutang itu nggak perlu bayar lagi ke dia? Iya, karena sudah ditanggung. Ya, tapi kalau misalnya tetap harus bayar itu hiwalah mukoyat. Ya, misalnya kalau tadi kan Nararia bayar 2 juta, 18 jutanya mau ditanggung kakaknya, ya kan? Adain. Kalau misalnya kakaknya bilang, waduh, kalau 18 juta itu kebanyakan, aku hanya mau bayarin 10 juta aja. Kamu berarti 8 jutanya tetap bayar ke aku, kata kakaknya Nararia. Ya berarti Nararia masih punya hutang juga ke kakaknya 8 juta. Ya. Nararia bayar ke Burumzil 2 juta. Kakaknya bayarin 18 juta ke Burumzil. Tetapi kata kakaknya, aku hanya bisa bagi ke kamu, artinya yang dihalalkan hanya 10 juta. Berarti Nararia masih punya hutang 8 juta ke kakaknya. Oke? Tapi kalau kakaknya 100% aku bayarin, yang hiwalah mutlakoh, langsung 18 juta dibayarin sama kakaknya, berarti Nararia nggak harus bayar ke kakaknya. Ngerti Raisa? Ngerti Bu. Ya, jadi tergantung. Lagi Bu, bedanya adain sama mutlako berarti kalau yang mutlako itu kalau udah di akhir-akhir gitu ya Bu? Enggak, bisa jadi mutlakoh itu termasuk adain. Jadi begini nih, menurut akadnya ada yang mutlakoh, ada yang mukoyat. Ada yang bersyarat, ada yang tidak bersyarat. Nah, menurut jenisnya, ada yang dialihkan penagihannya, hak untuk menagih, ada yang dialihkan adalah hutangnya, kewajiban untuk bayar. Boleh jadi adain termasuk mutlakoh, boleh jadi adain termasuk mukoyat. Oke? Itu hanya dari sisi jenis. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Mengerti nih semuanya. Anak-anak jangan lupa kamu absen di e-learning ya.
karena e-learning yang akan disupervisi nanti. Kalau kamu tidak absen di situ, hanya absen di fotonya Bu Rumzil, ya apa tuh namanya, ketika supervisinya lewat e-learning, kan Ibu tidak bisa menampilkan foto kamu. Ya, kalau e-learning itu supervisornya langsung masuk ke e-learningnya, anak. Dari situ kamu dilihat. Nah, kalau yang Ibu ini kan apa namanya, arsipnya Ibu. Kalau dia minta baru Ibu kirimin. Ya, jangan lupa ininya apa namanya, absennya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Intinya Nana, kalau kamu itu sudah gede, tapi harus dari sekarang ya, harus dari sekarang dibiasakan, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Ya, jangan membeli sesuatu karena ingin. Ya, belilah sesuatu karena kebutuhan. Supaya apa? Supaya tidak jatuh pada hal-hal yang mubazir. Biasanya kalau sudah mubazir ini kan temannya setan. Ini kan temannya setan. Dia akan tergoda untuk ngutang. Yang semestinya tidak harus beli, dia beli, akhirnya ngutang. Dan ingat kata Nabi, orang berhutang itu seperti membuka pintu gerbang kemungkaran, maksudnya ke apa namanya, maksiat lah, kejelekan-kejelekan. Itu seperti membuka yang paling dekat kata Nabi apa, anak? Bohong, ya, ya, berupa kebohongan. Nah, jadi jangan dibiasakan. Kamu harus punya lifestyle yang sederhana seperti Nabi. Kalau sederhana, bebas hutang, tidur nyenyak, kamu bisa damai hidupnya, tidak dikejar-kejar hutang. Ya, supaya juga kamu awet muda. Kenapa? Karena kalau tidak punya hutang itu anak, oh apa, orang nggak ada yang mau dipikirin. Dalam pikirannya itu damai, merasa cukup sudah. Apa yang dikasihkan Allah kepada kita itu sudah cukup. Timbul rasa syukurnya. Enak hidupnya itu. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Kamu doa yang suruh Ibu hafalkan tiap hari dibaca. Minimal pagi dan petang. Ya, Nabi aja berdoa tiap pagi dan petang dijauhkan dari hutang. Itu minimal, paling sedikit 2 kali sehari. Ya, nah, supaya apa? Supaya dijauhkan. Ya, jangan dijadikan habit hutang itu, anak. Karena ada kan ya, waduh, kalau nggak ngutang nggak bisa punya apa-apa katanya. Ah, itu salah besar itu. Harus belajar fikih itu ya. harus ikut pelajaran kelas 9. Nah, terutama buat yang laki-laki karena nanti akan menjadi kepala keluarga ya. Takutnya nanti dapat istrinya yang aduh minta dibeliin melulu, nanti lama-lama ngutang ya. Tapi kalau dari sekarang sudah siap dengan doa selalu akan hidup sesuai dengan yang Allah berikan ya, mohon dijauhkan dari hutang, insya Allah kamunya kuat gitu. Kalau istri kamu minta, bang belikan ini, nggak apa-apa bang, bisa ngutang gitu, kamu bilang enggak dek, jangan dek gitu, karena kamu dari sekarangnya sudah berdoa dijauhkan dari hutang. Nah, yang cewek-cewek juga supaya apa? Supaya kalau udah gede enggak hobi ngutang. Ya, jangan apa-apa ngutang karena ada anak rumahnya kredit, motornya kredit, mobilnya kredit. Ya, sudah punya kulkas, datang promosi baru boleh kredit, ikut kredit lagi. Ya, ada HP baru bisa kredit lagi. Jadinya kredit semuanya. Kredit itu kan cuman bahasa Inggrisnya, aslinya mah ngutang, ya kan? Nah, itu biasanya yang ekonominya nanti jadi berantakan. Ya. Kalau banyak duitnya mah nggak apa-apa. Ini yang Ibu ceritakan kalau yang nggak ada duitnya. Ya, nah, sampai di sini anak-anak. Kalau tidak ada yang mau bertanya, insya Allah kemungkinan minggu depan sudah latihan ya, latihan. Entah itu LKS atau ulangan. Kamu siap-siap. Seperti biasa nanti sebelum live kamu foto dulu. Silahkan kameranya di-on-in ya. Dan kalian boleh live. Walaupun nama kalian Ibu sebutkan, jangan live dulu sebelum Ibu bilang boleh live gitu ya, karena nanti bergeser anak-anak, susunan fotonya bergeser ya. Ya, Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayo kameranya dinyalain. Yo. Oke.
Oke. Yuk satu lagi, dua, satu lagi yuk. Kenapa nggak jadi? Ayo buruan, lagi. Hilmi nih, mana Hilmi nih? Ya udah deh, seadanya dulu. Ya, ya. Duh, kenapa nggak jadi? Gojali, Bang Jali. Yuk, sudah ya. Satu, dua, tiga. Ibu sebutin ya. Alianur, Dararia, Raisa, Damar, Bima, Rozana, Prima, Sultan, Alisa, Naufal, Fatih, Deprin, Farel, sama Gozali boleh left. Makasih, Bu. Ya sama-sama. Makasih, Ya Bu. sama-sama. Ya, Makasih, Bu. sama-sama. Iya, sama-sama. Adios, amigos. Yuk, kloter kedua. Kloter kedua. Ayo. Azmi, mana Azmi? Kloter kedua. Nanda Talita, ayo mana? Dwi Mulyadi, Arya, ayo. Kiara. Sudah? Yo. Ya udah deh seadanya aja. Yuk. Ya. Ada Hilmi. Yuk. 1, 2, 3. Oke anak-anak, makasih banyak ya. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya, panjang umur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Yuk sama-sama. Salam, makasih Bu. Yuk. Jangan gitu. Nanti Azmi ditinggal tidur nih sama Azmi nih ya. Dia gak tahu bahwa udah selesai sama Dwi Mulyadi nih.